Bojan hendak memberikan libur selama 3 hari bagi para pemain Persib Bandung. Setelah memainkan game internal pada Senin kemarin, Nick Wipers dan kolega diberikan kelonggaran oleh tim pelatih untuk bisa beristirahat. Saat ini waktu senggang dimiliki oleh klub karena kompetisi Liga 1 2023 sedang diliburkan. Ini dikarenakan keputusan PSSI yang ingin semua pemain terbaik yang dipanggil oleh Timnas U23 untuk Piala Asia U23 bisa dilepas oleh klub. Pemain diliburkan pada tanggal 2 sampai tanggal 4 April 2024 dan kembali berlatih pada Jumat, 5 April 2024 mendatang. Pelatih asal Kroasia ini juga memastikan dia tidak membebankan pemain untuk berlatih mandiri. Dirinya memberikan keleluasan penuh bagi para pemain untuk berkegiatan mandiri tanpa harus menjalani program individual. Saat ini memang beberapa pemain juga sedang dalam proses pemulihan cedera. Sebut saja nama seperti Marc Anthony Kahl, Beckham Putra Nugraha, Thiago Alves, Ryan Kurnia, Nick Wipers, dan juga Stefano Bertrand adalah pemain yang kini tercatat sedang naik meja perawatan. Satu pemain lain yang tidak terlihat dalam latihan adalah David da Silva. Dia mogok berlatih lantaran ada kendala terkait uang muka pembayaran kontraknya dengan pihak manajemen. Sudah 1 pekan sang juru gedor menghilang dari tim. Mengenai kelanjutan penyelesaian masalah striker asal Brazil itu, Hodak menjawabnya dengan singkat. Kami libur selama 3 hari dan akan berlatih lagi pada hari Jumat. Ya, mereka sepenuhnya bisa libur dalam 3 hari. Tidak ada program individual yang kami berikan dan mereka bisa beristirahat dengan penuh. Belum ada update informasi, tetapi seperti yang sudah pernah saya katakan, nampaknya menjanjikan. Jelas Bojan Hodak. Dihentikannya kompetisi Liga 1 2023 tidak mau dijadikan polemik oleh Alberto Rodriguez Martin. Dia hanya ingin menjaga fokus dengan berlatih dan menyiapkan diri untuk kembali bertanding saat Liga dilanjutkan. Saat ini Liga di stop karena Indonesia akan tampil dalam putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sedangkan ajang Piala Asia U23 2024 dimulai pada tanggal 15 April mendatang. Saya tidak terlalu mengerti mengapa mereka untuk saat ini menghentikan Liga di babak terakhir. Tapi kami harus terus fokus pada latihan. Jelas Alberto. Saat ini memang kompetisi sedang dihentikan. Namun menurutnya Persib Bandung tidak boleh bersantai. Itu karena penting bagi tim bisa menjaga konsistensi permainan dan melanjutkan misi mengamankan posisi 4 besar untuk lolos ke Championship Series. Baiklah, kami terus berlatih dan fokus pada sisa pertandingan yang sangat penting. Kami harus terus bekerja dengan cara yang sama. Jelas Alberto. Dukungan diberikan Ryan Kurnia untuk tim nasional U23 di Piala Asia U23 2024. Skuad asuhan Sintayong tersebut kini sedang berada di Dubai untuk melakukan pemusatan latihan. Indonesia berada di grup A bersama Qatar, Yordania, dan juga Australia. Tugas berat menanti Garuda Muda yang harus saling sikut dengan negara-negara yang secara kualitas dan reputasi lebih bagus. Tetapi optimisme tetap diusung penyerang Persib Bandung ini. Salah satunya adalah karena materi pemain dari tim nasional U23 yang menurutnya sudah berpengalaman. Karena dari 28 nama yang dipanggil, sebagian besar adalah pemain yang sudah memiliki caps bersama tim nasional senior. Insya Allah bisalah, kan banyak pemain U23 yang sudah ikut sama timnas senior. Jadi pastinya mereka sudah berpengalaman juga. Jelas Ryan Kurnia. Dari posisi kiper hingga penyerang dihuni pemain-pemain langganan timnas senior. Ada 14 pemain yang pada FIFA Matchday bulan Maret lalu dipanggil ke timnas senior dan kini terpanggil lagi untuk ikut Piala Asia U23. Sayangnya tidak ada pemain Persib Bandung yang masuk dalam skuad timnas U23 di Piala Asia U23 tahun ini. Beckham Putra Nugraha sebelumnya sempat menerima panggilan, namun dia batal berangkat karena menderita cedera pada laga melawan Bayangkara FC pada pekan ke-30 lalu. Bali United terus menunjukkan performa positif di BRI Liga 1 2023. Kemenangan 1-0 melawan Persija Jakarta membuat mereka semakin mantap di 4 besar. Ada potensi Bali United menggeser posisi Persib Bandung sebagai runner-up dan memastikan tempat di Championship Series. Mereka hanya berselisih 3 poin dengan 52 poin yang dikoleksi. Pelatih Bali United Stefano Kugarateko merasa agak frustasi dengan penundaan BRI Liga 1 mulai pekan ke-31 hingga akhir April untuk mendukung timnas U23 dalam Piala Asia U23 di Qatar. Meskipun demikian, dia akhirnya mendukung keputusan tersebut demi kesuksesan timnas Indonesia U23. Gol Bali United terdistribusi merata musim ini dengan 16 pemain mencetak total 47 gol. Jefferson Aziz menjadi pencetak terbanyak dengan koleksi 11 gol, diikuti oleh Ilyas Pasojevic dengan total 8 gol.
Teko berhasil mengatasi tekanan dari supporter dan juga manajemen Bali United. Meskipun sering ditekan untuk mundur dari kursi kepelatihan, dia membuktikan kemampuannya, seperti saat melatih Persija Jakarta di Liga 1 tahun 2017. Meskipun mendapatkan tekanan besar dari The Jackmania dan juga manajemen Persija, Teko berhasil memenangkan 3 gelar termasuk Liga 1 tahun 2018. Teko berhasil mengubah skema permainan sesuai kebutuhan, seperti saat melawan Persija Jakarta dengan menerapkan skema 3 bek sejajar yang mirip dengan gaya permainan Sintayong di Timnas Indonesia. Teko tidak hanya memahami kebutuhan tim, tetapi juga mampu menggali potensi masing-masing pemain. Filosofi Teko sebagai pelatih menekankan pentingnya meraih kemenangan, meskipun jumlah gol tidak menjadi fokus utama. Persija Jakarta kena sanksi larangan transfer pemain selama 3 periode oleh FIFA. Namun presiden klubnya belum mengetahui hal tersebut. Persija bukan satu-satunya klub asal Indonesia yang terkena hukuman. Ada 4 klub lainnya yakni Persiwa Wamena, Persikap Kabupaten Bandung, Persiraja Banda Aceh, dan Sada Sumut FC. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanka tampaknya belum mengetahui secara pasti terkait hukuman tersebut. Dia mau terlebih dahulu mencari kabar ke tim legal Persija. FIFA dalam situsnya memang tidak merinci kesalahan Persija. Biasanya sanksi larangan transfer atau mendaftarkan pemain baru diberikan imbas sengketa antar pemain dan juga klub. Adapun Persija diketahui pernah bersengketa masalah gaji terhadap Marco Simi. Sementara Persikap pernah dilaporkan menunggak gaji kepada 16 pemainnya sebelum bergulirnya Liga 2 2023. Lalu Persiraja diketahui pernah bersengketa karena menahan gaji kepada 20 pemainnya. Sementara Sada Sumut FC dan Persiwa Wamena kurang diketahui rekam jejaknya apakah tersandung masalah penunggakan gaji atau tidak. Sementara itu, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia menyebut hukuman FIFA buat Persija Jakarta tidak terkait dengan sengketa gaji Marco Simi. Kasus tersebut diklaim sudah beres. APPI sendiri mengaku belum tahu sepenuhnya kasus apa yang menimpa masing-masing klub hingga akhirnya disanksi oleh FIFA. Mereka mengingatkan masing-masing klub agar segera menuntaskan kasus agar sanksi segera dicabut. Di sisi lain, Direktur Utama Persija Jakarta Ambono Januarinto menjamin klubnya tidak akan terkena sanksi registration ban dari FIFA, sebab mereka akan segera membereskan semua permasalahan yang ada. Dalam laman resminya, FIFA tidak merinci kesalahan yang dilakukan klub-klub tersebut, termasuk Persija, sehingga harus dijatuhi sanksi. Namun pihak Persija menilai ancaman itu muncul karena terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh mereka saat mendatangkan pemain baru di awal musim. Dengan demikian, Persija akan segera berkoordinasi dengan klub asal pemain tersebut. Ia menambahkan bahwa larangan tersebut diharapkan dapat segera dicabut setelah terdapat kesepakatan dengan klub yang dimaksud dan seluruh kewajiban diselesaikan. Sampai saat ini, drama mogok kerja David Da Silva di Persib Bandung masih berlanjut. Akibat permasalahan dirinya dengan pihak manajemen Persib Bandung, sejumlah klub mulai mengincar nama David Da Silva. Borneo FC dikabarkan akan menjadi tujuan baru dari David Da Silva. Hal itu diungkapkan oleh akun Instagram @transfernew_ft pada Selasa 2 April 2024 kemarin. Sejatinya di Liga 1 Indonesia ada 2 klub yang menggunakan jersey berwarna oranye. Kedua klub itu adalah Borneo FC dan juga Persija Jakarta. Rumor berhembus kuat ke arah Borneo FC karena Persija Jakarta baru saja dihukum tidak boleh melakukan aktivitas transfer pemain selama 3 periode. Jika benar Borneo FC nantinya memboyong David Da Silva, maka itu mengulangi aksi yang mereka lakukan saat merekrut Wiljan Plim. Saat itu Wiljan Plim juga sedang berkonflik dengan PSM Makassar. Pada akhirnya Wiljan Plim digait oleh Borneo FC. Kembali ke David Da Silva, tanda-tanda dia merapat ke Borneo FC menguat setelah David Da Silva dan Nabil Hussein, bos dari Borneo FC, saling follow akun Instagram. Pasalnya baik David Da Silva dan Nabil Hussein belum pernah menjalin kerjasama satu sama lain di kancah sepak bola nasional. Hal itulah yang menguatkan kode oranye mengarah kuat ke Borneo FC. Borneo FC berpeluang membuka komunikasi dengan David Da Silva untuk musim depan, dengan catatan harus mengorbankan satu pemain asingnya. Besar potensinya Leo Lelis yang dibekap Citra bakal menjadi korban kedatangan David Da Silva jika berhasil didatangkan oleh pesut Eta. Mengingat performa Felipe Cardenazi terbilang menawan di musim ini dengan sukses membukukan 11 gol dari 23 pertandingan. Duetnya dengan David Da Silva yang sukses membukukan 21 gol bakal menjadi duo menakutkan musim depan apabila sukses terrealisasikan.
Faktor lain yang mendukung kemungkinan David da Silva merapat ke Borneo FC adalah faktor agent. Agent David da Silva, Anthony Telles, diketahui dekat dengan Nabil Hussein. Hal ini tercermin dari beberapa pemain asing Borneo FC, merupakan pemain yang diagenti oleh Anthony Telles. Bomber andalan Borneo FC Matheus Pato adalah anak buah dari Anthony Telles. Begitu juga dengan gelandang asal Jepang Kei Hirose. Belum lagi nama gelandang serang bintang pesut eta musim ini yakni Stefano Lillipali. Terkini Borneo FC juga pernah difasilitasi untuk menjalin kerjasama dengan klub Liga Utama Portugal, yakni Portimonense SC pada akhir tahun lalu. Kedekatan dan hubungan harmonis antara Borneo FC dengan Anthony Telles disinyalir bakal jadi stimulus utama pindahnya David da Silva ke pesut etam untuk musim depan.